Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar demi menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, mengentas mereka dari penderitaan, mengeluarkan mereka dari kezaliman. Allah utus dengan agama yang benar dan petunjuk Al-Quran agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita hidup di tahun 1444 Hijriah. Kita berada di bulan Jumadil Akhir. Semakin menjauh dari masa kenabian, maka bertambahlah keasingan agama dalam pandangan banyak manusia. Dan bertambah pula kejauhan manusia atau menjauhnya manusia dari perkara-perkara agama. Munculnya Islamfobia. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena kurangnya kepedulian terhadap belajar ilmu agama. Kalau kita tanyakan ke banyak umat Islam pada saat ini, maka entah berapa persen dari mereka yang mengerti tentang kalender umat Islam. Mereka hanya mengenal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, bas. Supaya kita tahu bahwasanya apa yang disabdakan Nabi SAW, di mana manusia akan merasa aneh dengan agamanya sendiri. Yang pertama penyebabnya adalah kurangnya kepedulian kepada belajar ilmu agama. Dan kita bisa buktikan bagaimana di SD mereka hanya belajar agama 2 jam. Pelajaran SMP, SMA, kuliah hanya 1 semester, kemudian selamat tinggal ilmu agama. Itu penyebab pertama. Padahal katanya kita berusaha untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa, serta menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan mengenal teknologi. Tapi kita dapat buktikan bagaimana kepedulian kepada agama, kepada belajar ilmu agama. Penyebab kedua, sedikitnya orang-orang yang menyampaikan kebenaran di masa sekarang ini. Karena boleh jadi dia akan dianggap aneh. Bahkan dia akan diasingkan. Dia akan dianggap orang-orang yang kolot, yang tidak mau menerima pembaharuan, orang-orang yang tidak berpikir tentang bagaimana memajukan
umat Islam atau hal-hal lainnya. Sehingga yang terjadi, ada banyak kebatilan yang dianggap kebenaran. Ada banyak kemungkaran yang dianggap kearifan. Ada banyak yang haram dianggap halal. Contoh jamaah. Kapan di negeri kita muncul bank syariah? Tahun 89-90. Bayangkan ya, kita merdeka tahun 45. Berapa tahun kemudian baru digaungkan kembali bahwa ternyata bank konvensional yang ada selama ini adalah bank riba yang merupakan perbuatan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Apakah ada yang masih berselisih pendapat tentang haramnya riba? Nggak ada. Tapi karena dikonsep menjadi sebuah lembaga yang memberikan kemudahan, muncul suara-suara yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi akhirnya umat Islam belajar, mulai dikembangkan sehingga kita lihat terpaksa. Kalau Anda katakan dengan terpaksa, bank-bank konvensional itu membuka bank syariah. Jadi ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan. Jilbab. Dengan jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, di surat An-Nur. Allah perintahkan wanita-wanita muslimah untuk berjilbab. Tapi kita juga dapat melihat dari sejak kemerdekaan sampai tahun 89-90. Itu jilbab aneh. Bahkan di tahun 90-an, 89-90 itu. Bagaimana hampir 300 anak-anak muslimah dari SMA negeri yang dikeluarkan. Gara-gara mau pakai jilbab. Dan sekarang tatkala ada yang ngomong musik itu haram, maka akan bertanya, siapa yang mengharamkan? Ini sedikit-sedikit haram, kata dia. Ya pantas yang benar-benar haram aja. Artinya yang secara nyata tertulis dalam Al-Quran. Bicara riba. Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bay' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas. Allah sebutkan seperti itu. Orang masih beranggapan gak bisa hidup kecuali dengan riba. Apa penyebabnya? Tadi kita sudah sebutkan sebab. Perzinaan yang baru saja jemaah, baru saja ditetapkan undang-undangnya tentang perzinaan. Agama mana sebenarnya yang menghalalkan zina? Semua mengharamkan zina. Tapi tatkala dibuat undang-undang, ada yang ribut ini, urusan nanti bagaimana dengan pariwisata Indonesia ini dan itu. Rasul SAW bersabda, "Latunqadanna ural Islam, urwatan urwatan." Tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Fakullama naqadat urwah. Setiap kali satu tali itu terputus, tashabbathan nas billati taliha. Orang-orang berpegang dengan tali yang selanjutnya. Tapi ini udah putus. Jadi diibaratkan ada tali yang mengikat, yang terputus satu demi satu. Orang akan berpegang teguh dengan tali yang selanjutnya. Fa'awwaluha naqdan al-hukum. Yang pertama putus itu adalah hukum. Hukum. Di mana orang tidak mau dengan hukum Islam. Dianggap tidak relevan, dianggap menyusahkan. Ini yang pertama. Jadi bagaimana agama itu
benar-benar ditinggalkan. Tapi awalnya hukum, tetap sholat tetap loh, sholat tetap, puasa tetap, ya, ngaji tetap. Urusan hukum udah nggak usah dipakai Islam sudah. Untuk menetapkan hukum nggak usah. Itu yang pertama terputus. Wa akhiruha as-salah. Yang terakhir putus adalah sholat. Jadi di antara perintah-perintah agama, aturan-aturan agama, yang pertama akan ditinggalkan manusia adalah ketika berbicara tentang hukum Islam, dan yang terakhir adalah sholat. Makanya terkadang orang, oh yang penting sholat, kata-kata seperti itu. Bicara hukum, udahlah yang penting kita jadi orang baik. Ahibati fillah. Di antara yang berkaitan dengan aturan Islam adalah prinsip menetapkan sesuatu halal dan sesuatu haram. Itu ada dalam agama kita. Makanya ada label halal. Mungkin di agama lain tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tapi di dalam agama Islam, Masya Allah, menetapkan sesuatu itu halal atau haram, itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Makanya nggak boleh kita bikin aturan sendiri, kemudian kita mengatakan ini halal, ini haram. Enggak. Allah menghalalkan sesuatu dan Allah mengharamkan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Sebagian orang tahu dan sebagian orang nggak tahu tentang hikmah tersebut. Kalau kita bicara tentang halal dan haram. Oleh karena itu seorang tidak boleh dia menetapkan sesuatu halal atau haram kecuali bersandar dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim atau dalam sunnah Nabi SAW. Ini masalah berat. Maka kalau ada orang yang mengharamkan sesuatu, sebutkan dalilnya. Sebutkan. Karena jangan main-main. Engkau mengatasnamakan Tuhan. Menetapkan sebuah hukum. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 116. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, tafadhal. Ada yang akan membacakan di sana? Saya itu lanjutan ayatnya ini itu masih potong-potong. Iya. Yang ada dulu dibaca. Ini kita geser ke bawah. Wala taqulu. Jadi dulu. Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba Alsinatukumul. hadza halalu wa hadza haramul litaftaru 'alallahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Artinya? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Barakallahu fikum. Ayat 115 sebelum ayat ini bercerita tentang apa sebenarnya yang Allah haramkan dari makanannya. Tapi secara umum
siapa saja yang membuat kebohongan atas nama Allah berkaitan dengan urusan halal haram, maka orang-orang itu tidak akan beruntung. Ahibati fillah, bagaimana dengan musik? Musik ini bukan masalah yang baru. Sebagaimana tadi Anda sebutkan masalah jilbab, itu bukan masalah yang baru. Sudah ribuan tahun atau 1400 tahun lebih. Tapi baru booming di negeri kita tahun 90-an umpamanya. Begitu pula masalah riba seperti itu. Bicara tentang musik, maka kita akan mendapati para ulama terdahulu telah berbicara tentang musik. Imam yang 4, Al-Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150, Al-Imam Malik ya, yang meninggal insya Allah tahun 190-an, 18 sekian, Imam Syafi'i 204 ya, Imam Ahmad 241. Jadi 1200 tahun yang lalu atau lebih, mereka sudah berbicara tentang masalah musik. Sehingga tatkala dimunculkan sekarang tentang musik ini, orang jadi heran, ini apa? Aliran apa ini? Kok enak-enaknya mengharamkan musik? Nggak ada kerjaan emang. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 64. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Artinya, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan saudaramu, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Subhanallah jamaah. Dengan suara, iblis itu akan menggoda dan memperdaya manusia dengan suara. Suara apa kira-kira yang digunakan iblis untuk memperdaya manusia? Mujahid dan Dhahak sebagai ulama tafsir dari kalangan tabi'in mengatakan huwal ghina wal mazamir wal lahu. Yang dimaksud dengan suara yang digunakan sebagai alat memperdaya manusia adalah lagu-lagu, musik-musik, seruling, alat-alat permainan yang mengeluarkan suara, yang membuat manusia jadi terbuai dengan suara tersebut. Tapi kan enggak, ayat tadi kan yang dibaca tidak dengan jelas mengatakan musik itu haram. Ya. Kita akan baca surat Luqman ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
Apa yang dimaksud dengan percakapan kosong? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, dan Mujahid mengatakan huwal ghina, lagu-lagu yang dimaksud. Tapi lagi-lagi ayat yang tadi kita baca tidak dengan tegas mengatakan musik itu haram. Terus bagaimana? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam kitab sahihnya secara muallaq, tapi hadis ini sahih. Apa kata Nabi SAW? La yakunanna min ummati aqwamun. Benar-benar akan ada dari umatku kelompok-kelompok manusia. Yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang suatu kelompok dari umatku yang menghalalkan, menganggap halal. Apa? Yang pertama adalah zina. Yang kedua sutra bagi kaum laki-laki. Yang ketiga al-khamr, minuman keras. Khamr. Yang keempat al-ma'azif, alat-alat musik. Jadi mereka menghalalkan boleh jadi karena menganggap halal. Yang pertama, meyakini itu halal. Atau yang kedua, karena mereka sudah hidup dengan 4 hal yang disebutkan, ya seakan-akan sesuatu yang halal gitu. Walaupun dalam hati mereka meyakini haram, tapi karena udah biasa dikerjakan tiap hari, seakan-akan sesuatu yang halal, padahal itu haram. Ahibati fillah. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam mencela orang-orang itu. Baik yang meyakini, apalagi meyakini, atau yang sudah hidup salah satunya dengan alat-alat musik. Kalau kita lihat masa sekarang ini jamaah, benar-benar musik itu seperti sesuatu yang halal, udah halal. Nggak ada perselisihan di antara para ulama tentang halalnya. Seakan-akan seperti itu. Engkau berangkat naik bus ya, engkau ke restoran, engkau kemana? Ke supermarket, ke minimarket. Kalau tadi dikatakan engkau buka handphone, hampir semuanya musik. Sampai kajian pun dikasih backsound musik. Benar-benar sesuatu yang seakan-akan halalan thayyiban. Halal dan baik. Enak dinikmatin sama orang. Dan Nabi mencela. Artinya di masa Nabi enggak seperti itu. Tapi akan datang satu masa di mana orang-orangnya menganggap hal itu halal. Dan mereka melakukannya terkadang tanpa beban. Ya gimana udah jadi budaya dan tradisi di masyarakat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Imran bin Husain. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi ummati. Beliau berbicara tentang masa yang akan datang. Ini pertanda bahwa bicara musik di masa Nabi SAW nggak ada. Tenggelam itu musik. Orang tidak hidup dengan musik. Walaupun musik ada tentunya. Alat-alat itu ada. Tapi mereka menghindarinya. Karena mereka menganggap hal itu adalah hal yang haram. Hal yang memperdaya manusia. Apa kata Nabi SAW? Yakunu fi ummati. Ini semua akan datang. Cerita tentang masa yang akan datang. Dan di situ ada mukjizat kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Bahwa semua yang beliau sampaikan 1400 tahun yang lalu, sekarang kita bisa melihatnya menjadi kenyataan.
Yakunu fi ummati qadfun wa khasfun wa maskhun. Akan terjadi di umatku di mana jatuhnya bebatuan dari langit ya. Longsor. Atau dibenamkannya manusia. Atau dirubahnya rupa manusia. Akan datang. Jadi azab itu akan turun. Bentuk azabnya apa? Boleh jadi longsor. Atau bebatuan yang jatuh dari atas. Atau dibenamkannya. Gempa yang menyebabkan rumah itu terbenam. Ambles. Atau dirubahnya rupa manusia. Kalau dulu Bani Israel dirubah menjadi kera. Akan ada itu. Di umat Nabi SAW. Seorang bertanya kepada Rasul SAW. Mata dhaka ya Rasulullah. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Qala idha zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila biduan mulai muncul. Penyanyi-penyanyi wanita. Ya. Di mana-mana muncul mereka nyanyi, mereka bergoyang. Dan muncul alat-alat musik. Nampak dengan nyata. Di mana-mana. Dan minuman keras mulai diminum. Saat itu akan terjadi. Baik, mungkin hadisnya dhaif. Nggak bisa dipakai menjadi dalil. Baik, alhamdulillah. Yang penting pertama, yang Anda inginkan, antum tahu bahwasanya ada ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada masalah musik atau lagu-lagu. Yang kedua, adanya hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bicara musik ini bukan bicara hal yang baru. Itu baru 2 hadis. Ada banyak hadis ya. Makanya para ulama seperti Syekh Albani menyusun kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan alat-alat musik ini. Bisa dirujuk ya. Memang mungkin kita akan mengatakan ada dialog di antara para ulama yang beranggapan hadis itu lemah. Baik, Ana akan bacakan siapa saja yang mensahihkan hadis-hadis yang berkaitan dengan musik ini. Yang pertama Imam Bukhari. Beliau meninggal tahun 256. Yang kedua Imam Ibnu Hibban. Ini ulama hadis semuanya. Beliau meninggal tahun 354. Al-Ismaili meninggal tahun 370. Ibnu Salah dari madhab Syafi'i meninggal tahun 643. Al-Imam Nawawi meninggal tahun 676. Syekhul Islam Ibn Taimiyah tahun 728 dari madhab Hambali. Ibnul Qayyim tahun 746 dari madhab Hambali. Ibnu Katsir dari madhab Syafi'i meninggal tahun 774. Kemudian Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 852. Ini madhabnya Syafi'i jemaah. Kalau Anda katakan tadi Ibnu Salah, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Al-Asqalani, madhabnya Syafi'i. Dan kita ini madhabnya Syafi'i di Indonesia. Artinya kebanyakan masyarakat seperti itu. Ibnu Wazir As-San'ani tahun 840 meninggal. As-Sakhawi juga madhab Syafi'i meninggal tahun 902. Al-Amir As-San'ani tahun 1182. Itu ulama-ulama sepanjang masa. Mereka mensahihkan hadis itu. Mereka meneliti hadis tersebut. Sehingga kalau muncul ada orang, enggak hadisnya dhaif, pokoknya enggak bisa diterima. Loh, tunggu dulu lah. Katanya kita perlu objektif. Enggak pakai nafsu. Nah, apalagi ini bicara halal haram. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara, siapa yang bilang musik itu haram ya? Ana akan menukil beberapa ucapan para ulama. Yang pertama, ada sebuah buku besar. Judulnya Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedi Fikih Kuwait. Ini sebuah ensiklopedi yang disusun oleh para ulama yang mengadopsi semua madhab. Mereka berusaha untuk menjelaskan madhab-madhab yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Di antara pembahasan mereka, ada pembahasan judulnya Al-Ghina Ma'al Ma'azif. Lagu bersama alat musik. Karena ada pembahasan lain tentang masalah lagu-lagu. Tapi kita akan bicara musik sekarang.
Disebutkan di sini al-ghina imma ayyaqtarina bi alatin muharramah min alatil azfi aw la yaqtarin biha. Lagu itu boleh jadi atau bergabung dengannya alat-alat yang haram dari alat-alat musik, atau hanya lagu saja tanpa ada musik. Disebutkan fa in lam yaqtarin bi ayyi alah, kalau lagu-lagu itu tanpa ada alat musik, maka ada khilaf di antara para ulama. Ini kalau bicara lagu tanpa musik. Itu dijelaskan di pembahasan yang lainnya. Kemudian wa in iqtaranal ghina bi alatin muharrama min alatil azf. Kalau lagu-lagu itu berdampingan dengan alat haram dari alat musik, maka disebutkan faqad dhahabal Hanafiyah. Maka menurut pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, jumhur ulama Syafi'iyah haram. Siapa yang bilang musik itu haram? Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, Hanabilah, dan jumhur ulama Syafi'iyah itu berpendapat. Wa dhahaba ba'du fuqaha Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah, apa pendapatnya? Kan dikatakan ada jumhur, yakni kelompok besar dari madhab Syafi'i menganggap haram. Sedangkan sekarang kalau kita lihat di negeri kita, boleh jadi yang menganggap haram itu minoritas. Mayoritas beranggapan halal. Padahal secara madhab sebaliknya. Secara madhab, tolong dikaji lagi, artinya ya boleh jadi mungkin dikatakan ustadz kurang objektif, ustadz bacanya kurang, kitabnya kurang mungkin. Nah, boleh jadi. Boleh jadi anak kurang membacanya. Makanya anak baca dari ensiklopedi yang disusun oleh para ulama, yang silahkan dikritisi, nggak apa-apa. Karena kita semua ingin kebenaran. Kita ingin tahu yang benar mana. Maka anak sampaikan tadi, anak membaca ya, bukan pendapat anak pribadi. Enggak. Ini jumhur ulama Hanafiyah, pendapat ulama Hanafiyah, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan mayoritas ulama Syafi'i mengharamkan. Ada sebagian ulama Syafi'i, apa pendapatnya? Wa dhahaba ba'du fuqaha Syafi'iyah ila hurmati alatil azf. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat haramnya alat musiknya, tapi lagunya tetap makruh. Nggak sampai haram. Lagunya. Jadi alat musiknya tetap haram, lagunya tetap makruh. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'i. Taib. Jelas nih siapa yang mengharamkan. Nanti anak akan nukil. Anak akan bacakan ya pendapat ulama Syafi'i. Taib. Masih bersama kitab ensiklopedi fikih Kuwait itu ya. Hukum mendengarkan alat-alat musik. Mendengarkan musik sekarang. Dhahabal fuqaha. Dhahabal fuqaha. Para ulama fikih berpendapat bahwa mendengarkan musik-musik yang haram itu haram. Kenapa kok bilang alat-alat musik yang haram? Karena memang nanti ada pembahasan tentang rebana. Tentang rebana yang diperbolehkan dipakai ketika pernikahan, ketika Idul Fitr. Kemudian ada pembahasan para ulama juga tentang genderang yang digunakan untuk berperang. Jadi genderang itu memang ya untuk berperang. Atau disebutkan juga ada genderang yang digunakan untuk berburu. Supaya ya binatang itu kadangkala mereka membuat sebuah perangkap supaya binatang itu lari dan menuju ke tempat perangkap yang telah disediakan. Mereka harus mengusir itu, salah satunya dengan genderang. Di sini disebutkan alat-alat yang haram. Disebutkan di sini bahwa mendengarkan itu haram. Wal julus fi majlisiha haram. Dan duduk di tempat, di majlis yang di situ ada alat-alat musik yang digunakan haram. Siapa yang mengharamkan? Baca buku jemaah. Dan para ulama yang berpendapat halal. Dia mau enggak halal. Baik, engkau berpendapat halal tapi jelaskan kepada umat gitu loh. Engkau jelaskan kepada umat. Siapa yang mengharamkan?
Supaya jangan sampai orang-orang yang berpendapat haram itu dituduh radikal, dituduh berlebihan dalam agama. Enggak, mereka mengikuti para ulama. Bahkan yang diikutin itu mayoritas ulama. Dari madhab apa? Dari semua madhab. Qala Malik, ini pendapat Imam Malik. Ara an yaquma ar-rajul minal majlis alladhi yudrabu fihi al-kabaru wal mizmar au ghairu dhalika minal lahu. Pendapatku, hendaklah seorang itu berdiri meninggalkan majlis yang di situ dipukul alat-alat musik seperti ya mungkin yang berkaitan dengan gitar, seruling, dan yang serupa dengannya. Ini Imam Malik. Meninggal di 108 sekian atau 9 sekian. Wa qala Asbagh, da'a rajulun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ila walimah. Falamma ja'a sami'a lahwan falam yadkhul. Ada seorang yang mengundang Abdullah bin Mas'ud ke walimah. Ketika mendengar suara lahu, suara alat musik di sana dimainkan, maka beliau nggak mau masuk. Kemudian di sini disebutkan, bal inna ba'dhal fuqaha, bahkan sebagian ulama fikih, nas mereka membuat sebuah ketentuan ala anna man yastami' al-ma'azif muharrama fasik. Bahwa orang yang mendengarkan kepada alat-alat musik yang haram dia adalah orang fasik. Ulama fikih yang menyebutkan. Qala Ibnul Qayyim mengatakan al-ud wa tumbur wa sairul malahi haram. Beliau mengatakan ud, gitar. Jadi gitar ini macam-macam modelnya. Ada yang model seperti kecapi, ada yang model gitar Arab, macam-macam. Ini bahasanya mungkin di setiap daerah punya bahasa tersendiri. Tapi beliau mengatakan itu gitar, dan mungkin semodel kecapi, dan semua alat-alat berkaitan dengan musik itu haram. Wa mustami'uha fasik. Dan yang mendengarkan fasik. Ibnu Qayyim meninggal di abad ke-8. 600 tahun yang lalu. Bagaimana seorang penyanyi, seorang pemain alat musik, dan yang mendengarkan alat musik. Apakah kesaksiannya diterima? Jadi kalau orang mau jadi saksi itu kan gak sembarangan hakim mendatangkan orang jadi saksi gitu. Saksi itu harus orang yang benar, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali Anda bacakan ensiklopedia ini jamaah. Silahkan dirujuk. Zahabal fuqaha. Para ahli fikih berpendapat bahwa kesaksian pemain musik atau pendengar alat musik yang haram seperti seruling, gitar, dan yang sebagainya itu tidak diterima. Dan di sini dibahas tentang hukum berobat dengan alat-alat musik. Mendengarkan musik, gimana sekarang? Hukum mengobatin seseorang dengan mendengarkan musik. Dan sepertinya sekarang ada terapi dengan mendengarkan musik. Dan ini bukan pembahasan baru jemaah. Kalau kita baca buku fikih klasik disebutkan di situ. Nih pendapatnya Syafi'i. Dhahaba Syafi'i. Ulama Syafi'i berpendapat ila jawazit tadawi bistima'il ma'azifil muharramah. Diperbolehkan berobat dengan mendengar musik-musik atau alat-alat musik yang haram ketika kondisi darurat. Kalau bicara darurat berarti hukum asalnya haram, karena darurat jadi boleh. Ini pembahasan dulu sudah ada. Sampai Ar-Ramli mengatakan apabila ada dua dokter yang adil, dokternya ini dokter yang jujur, dia memberitahu bahwa orang yang sakit ini nggak akan bisa diobatin kecuali dengan diperdengarkan gitar. Ud tadi, gitar Arab tadi itu jamaah. Maka diperbolehkan menggunakan hal itu. Sebagaimana beliau berpendapat bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis seperti
binajisin fihi khamar, yang di dalamnya ada khamar umpamanya, itu kalau kondisi darurat. Jadi udah dibahas. Sedangkan sekarang nggak ada pembahasan itu. Maka penyebab orang-orang beranggapan memandang orang yang mengatakan musik itu haram berlebihan. Karena memang kita nggak belajar agama. Kalaupun tadi kita belajar ada satu orang, satu ustadz menyatakan siapa yang ngomong musik itu haram. Nggak apa-apa. Hadis-hadisnya dhaif. Betul, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi coba engkau bandingkan. Ini loh yang berpendapat haram. Ini dalil-dalil mereka. Ada Ibnu Hazm al-Andalusi yang dari Andalusia yang meninggal di abad keempat Hijriah ya. Yang dijadikan imam bagi orang-orang yang menghalalkan musik. Kemudian mereka dengan begitu mudahnya menghancurkan semua yang dibangun oleh para ulama fikih dan mereka jelaskan dalam buku-buku mereka. Hukum jualan alat-alat musik dibahas di buku-buku fikih, jemaah. Buku-buku fikih klasik dari zaman anak katakan dari 1000 tahun yang lalu udah dibahas. Tapi karena kita nggak belajar. Taib. Kemudian hukum menyewakan alat-alat musik. Itu dibahas bagi yang punya ya. Penyewaan alat musik. Engkau baca bagaimana pendapat ulama-ulama fikih. Hukum meminjamkan alat-alat musik itu ada. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada dalam permasalahan ini. Urusan halal haram ini. Tapi bagaimana bekerja mencari nafkah dengan alat-alat musik. Maka disebutkan di sini ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mencari nafkah dengan alat-alat musik la yatib, bukan hal yang baik. Wa yumna minhul muktasib, dan dilarang orang yang mau bekerja dengan menggunakan alat musik dilarang. Wa dzalika idza kana al-ghina hirfatahu allati yaktasibu bihal mal. Itu apabila lagu-lagu itu menjadi profesi dia. Memang cari makan dari sana dia. Kemudian dikatakan wanasu. Dan mereka membuat pernyataan bahwasanya at-taghanni lillahu. Bernyanyi-nyanyi untuk bersenang-senang. Au li jam'il mal. Atau untuk mengumpulkan harta. Haramun bila khilaf. Hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Siapa yang ngomong? Ana. Ini ustadz-ustadz yang baru lahir ini, yang baru muncul. Ini ulama-ulama terdahulu. Kemudian disebutkan, qala Ibnu Abidin, fil Muntaqa, Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi. Imra'atun na'iha, seorang perempuan peratap yang kerjanya meratapi. Aw sahibatu tablin, atau seorang yang menggunakan genderang yang untuk bernyanyi. Au zamrin, atau seruling. Iktasabat malan, kalau dia mendapatkan uang dari hasil kerja dia tadi. Meratapi, bermain genderang atau seruling. Raddathu ala arbabi. Dia kembalikan uang itu kepada pemiliknya. Kalau dia dibayar, kasih duit, kembalikan. In alimu wa illa tatasaddaq bih. Kalau ketahuan siapa pemilik yang ngasih duit itu siapa. Kalau nggak ketahuan, dia sedekahkan uang itu. Wa in min ghairi syartin fahuwa laha. Taib. Ini ucapan Ibn Abidin ya. Kemudian Al-Mawardi juga menyebutkan bahwasanya orang yang mencari nafkah dengan alat-alat musik itu diadab, dikasih adab, diajarin gitu. Kasih pelajaran agar dia tidak melakukan itu. Wa yu'addab alaihi al-akhid wal mu'ti. Yang ngasih, kadang-kadang kan ada yang ngasih saweran umpamanya kepada pemain musik, kepada biduan-biduan. Yang ngasih juga harus dikasih pelajaran, yang menerima juga harus dikasih pelajaran. Gimana engkau cari makan lewat cara yang seperti itu? Ahibati fillah. Ana akan bacakan ucapan Al-Imam Syafi'i ya. Di dalam kitab Al-Imam Syafi'i. Dalam kitab Jilid 4 halaman 225. Beliau mengatakan walau kasara lahu tumburan au mizmaran au kabara.
Andai jikalau dia menghancurkan tumbur. Tumbur itu semacam alat musik. Ya seperti gitar-gitaran lah jamaah. Atau seruling. Atau alat musik kabaron ini. Apabila alat musik itu ternyata dapat dimanfaatkan untuk selain bermain-main musik tadi. Maka dia harus ganti. Yang harga, yang nilainya berkurang karena dihancurkan. Bukan, jadi kalau ada alat-alat yang multifungsi sebenarnya jamaah, bisa, dikatakan alat itu bisa digunakan untuk kayu bakar umpamanya, gara-gara dihancurin akhirnya nggak bisa dipakai untuk kayu bakar. Maka dia harus gantikan senilai dengan kurangnya nilai barang tersebut. Wa in lam yakun yasru illa lil malahi. Ini pendapat Imam Syafi'i. Apabila ternyata alat-alat tersebut memang nggak bisa digunakan kecuali untuk bermain-main, main musik tadi. Fala syai' alaih. Jadi orang yang menghancurkannya nggak perlu menanggung apa-apa. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di kitab jilid 6 ayat 159. Fa in saraka khamran. Apabila orang itu mencuri khamr atau mencuri babi, lam yuqta. Maka tangannya nggak dipotong. Dalam hukum Islam nggak dipotong tangannya. Padahal dia mencuri khamr, walaupun khamr itu mungkin harganya 1 miliar atau 100 juta. Nggak dipotong. Atau mencuri babi. Li'anna hadha haramus thaman. Karena ini nilainya haram. Wala yuqta' fi thamani tumbur walal mizmar. Begitu pula orang itu nggak dipotong tangannya apabila dia mencuri gitar atau seruling. Mencuri gitar listrik yang harganya ratusan juta. Itu nggak dipotong. Karena haram. Pendapat siapa? Siapa yang mengatakan haram? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka tolong kita fair. Anak katakan iya. Ada ulama yang berpendapat halal. Ibnu Hazm. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama dari 4 madhab berpendapat haram. Bahkan dinukil ijma'. Ada kesepakatan. Ibnu Salah. Dalam madhab. Nah, Ibnu Salah ya. Ibnu Salah dalam beliau madhabnya Syafi'i, beliau meninggal tahun 643 Hijriah. Dalam fatwa beliau mengatakan wa amma ibahatu hadzal sama' wa tahliluhu. Apabila adapun membolehkan mendengarkan suara-suara ini dan menghalalkannya, maka hendaklah diketahui apabila duf, rebana, syababa, dan lagu-lagu kalau berkumpul ya. Jadi lagu bersama duf, kemudian ada alat musik lainnya, syababa ini mungkin kerincing-kerincing ya. Kalau berkumpul, fastima'u dzalika haramun. Maka hukum mendengarkannya haram inda a'immatil madzahib wa ghairihim min ulama'il muslimin. Itu menurut pendapat imam-imam madhab dan selain mereka dari kalangan ulama muslimin. Walam yathbut an ahadin mimman yu'taddu biqawli fil ijma' wal ikhtilaf annahu abaha hadzal. Enggak ada seorang pun yang ucapannya bisa dijadikan sandaran ya dalam ijma', dalam masalah perselisihan bahwa mereka membolehkan mendengarkan yang seperti ini. Sampai beliau mengatakan fa idzan hadzal sama' ghairu mubahin. Maka mendengarkan yang seperti ini tuh nggak halal, nggak boleh. Bi ijma'i ahlil hilli wal aqdi minal muslimin. Dengan kesepakatan dari ulama muslimin, dari orang-orang yang memang ucapannya diperhitungkan. Itu Ibnu Salah. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau meninggal tahun 973 Hijriah. Ya, hampir 500 tahun yang lalu ya. Ya. Apa kata beliau? Al-autar wal ma'azif ketumbur wal ud wassan. Beliau mengatakan alat-alat yang pakai senar ya seperti itu. Kemudian alat-alat musik seperti gitar, ud, son dan lain-lainnya, alat-alat yang terkenal itu dalam dunia pemusik. Apa kata beliau? Wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Ana cuma menukil
Beliau mengatakan semua alat-alat ini haram tanpa ada perselisihan. Loh, kan ada yang menyelisih, iya, dianggap perselisihan itu perselisihan yang nyeleneh. Yang mengatakan halal itu dianggap nyeleneh karena bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama Islam dan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Ucapan mereka yang berpendapat hadis-hadisnya dhaif nggak bisa dipakai, jemaah. Karena terbukti ulama-ulama hadis mensahihkan hadis-hadis berkaitan dengan musik. Apa kata beliau? Waman haka fihi khilafan. Barang siapa yang menukil adanya perselisihan, faqad ghalat aw ghalaba alaihi hawa. Maka dia telah melakukan kesalahan atau dia terkuasai dengan hawa nafsunya. Hatta asammahu wa a'ma, kata beliau, sampai akhirnya dia jadi tuli, jadi buta. Wa mana'ahu huda, akhirnya dia terhalangi dari petunjuk. Wa zalla bihi an sunani taqwa, akhirnya dia tergelincir dari jalan-jalan ketakwaan. Bayangin jemaah. Ini siapa yang memberi? Ulama Syafi'i. Ahibati fillah. Taib, yang terakhir. Kalau bicara ijma', siapa yang menukil ijma' adanya kesepakatan dari haramnya alat musik? Ada banyak ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau Abul Abbas Al-Qurtubi, ya, kita tahu Ibnu Hazm ini juga Al-Qurtubi insyaallah, atau Al-Andalusi, dia dari Andalusia. Abul Abbas Al-Qurtubi ini juga dari sana. Beliau menyelisihi Ibnu Hazm, beliau mengatakan amal mazamir wal kubah, adapun yang berkaitan dengan seruling atau alat-alat musik yang dengan senar itu, fala yukhtalaf fi tahrimi sama'iha, maka tidak ada perselisihan dalam masalah pengharaman mendengarkannya. Walam asma' an ahadin, beliau mengatakan aku belum pernah mendengar. Gimana jemaah? Di masa itu mereka tidak pernah mendengar yang menghalalkan. Tapi tadi di awal Ana sebutkan, semakin kita menjauh dari masa kenabian, semakin kebalik. Jadi kalau beliau tidak pernah mendengar orang yang menghalalkan, kalau kita sekarang hampir nggak pernah mendengar orang yang mengharamkan. Sehingga ketika muncul orang-orang yang mengharamkan jadi aneh buat kita. Apa penyebabnya? Tadi mereka belajar, mereka mengkaji ilmu, sehingga mereka dekat dengan hadis-hadis Nabi, dengan ilmu-ilmu agama. Kemudian disebutkan, walam asma'an ahadin, aku belum pernah mendengar dari seorang pun yang ucapannya menjadi panutan. Dari kalangan salaf, dari kalangan khalaf yang membolehkan hal itu. Wa kaifa la yuharram. Bagaimana nggak diharamkan alat-alat musik ini? Wa huwa syi'aru ahli al-khumur wal fusuq. Sedangkan alat-alat musik ini adalah syiar, simbolnya orang-orang yang minum. Antum lihat di mana ada tempat minum khamr, maka ada musik di sana. Di mana orang-orang berbuat maksiat, ada musik di sana. Wa muhaijun lisyad, bagaimana dia tidak diharamkan, dia membangkitkan syahwat, mengajak kepada kerusakan. Maka sebagian ulama mengatakan al-ghina ruqyatuz zina, lagu-lagu itu adalah mantra-mantra yang mengantarkan kepada perzinaan. Kemudian beliau mengatakan wa ma kana kadzalik, sesuatu yang seperti itu yang merupakan simbol dari kefasikan, keburukan, kemaksiatan tadi, lam yushakka fi tahrimi, enggak diragukan keharamannya, wala fi tafsiqi fa'ilihi, tidak pula diragukan pelakunya adalah orang yang fasik, adalah orang yang melakukan dosa. Di antara yang menukil ijma' juga Abul Fatah Salim bin Ayyub Ar-Razi, kemudian Abul Husain Al-Baghawi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam madhab Hambali, beliau mengatakan alatul lahwi katumbur wal mizmar wasyababah alatul lil ma'siyah. Alat-alat permainan, ya, alat-alat seperti gitar, terus seruling, itu alat untuk kemaksiatan. Bil ijma, itu alat buat kemaksiatan secara kesepakatan. Tapi ala kulli hal, ana hanya membacakan. Kalau ditanya siapa yang mengharamkan musik, ana sudah bacakan tadi. Kalaupun ada yang berpendapat halal, ada. Tapi pendapat itu
pendapat yang lemah. Kalau sekarang mungkin menjadi pendapat mayoritas ya. Sebenarnya itu pendapat minoritas yang bertentangan dengan pendapat mayoritas yang dari 4 madhab tadi yang kita sebutkan. Dari 4 madhab jemaah. Di mana mereka menganggap musik itu adalah haram. Yang terakhir, Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Muslimin ya. Dia mengirim surat kepada pengajar putranya. Beliau menanamkan kepada pengajar tersebut agar mendidik anaknya membenci alat-alat musik. Membenci. Umar itu meninggal tahun 101. Berarti alat musik mulai orang-orang fasik juga ada pada masa itu yang mendengarkan musik ada. Apa kata beliau? Liyakun awal ma ya'taqidun min adabik. Hendaklah menjadi awal yang harus mereka yakini. Ketika engkau mendidik dia, bughdul malahi. Membenci tadi alat-alat musik. Permainan-permainan itu. Allati bad'uha minasyaitan. Yang awalnya adalah dari syaitan. Wa aqibatuha sukhtur rahman. Akhirnya kemurkaan dari Allah SWT. Fa innahu balagani anithiqat min ahli ilm. Telah sampai kepadaku berita dari orang-orang terpercaya dari para ulama anna hudural ma'azif. Bahwa menghadiri musik, tempat-tempat musik. Wastima'al aghani. Mendengarkan lagu-lagu dan juga menyenandungkan lagu-lagu itu. Yumbitun nifaq fil qalb. Akan menumbuhkan kemunafikan di hati. Kama yumbitul ma'ul ushbah. Sebagaimana air itu menumbuhkan rumput. Disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau sekarang dianggap kontroversial, sebenarnya yang kontroversial itu yang menganggap halal. Itu yang kontroversi. Karena mayoritas ulama terdahulu beranggapan. Baik, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Tidak mungkin dibacakan satu persatu. Saya mencoba merangkum, tapi belum semuanya. Mungkin Ustadz bisa memilih yang mana yang akan dijawab karena kita dibatasi waktu sampai 17.15 ya Ustadz ya. Siap. Bagaimana menasihati anak yang sekolah di pesantren yang suka musik dan menggambar anime jika dinasihati merasa lebih tahu? Bagaimana jika di tempat kerja harus diputar musik? Bagaimana dengan lagu kebangsaan? Bagaimana dengan musik Islami? Bagaimana jika tetangga atau teman kerja memainkan alat musik dengan keras? Hukum memberi uang untuk pengamen. Bagaimana musik untuk senam kebugaran? Bagaimana jika potongan tausiah Ustadz diberi merek sound musik? Bagaimana menyanyi akapela tanpa musik? Bagaimana ABK yang marah jika gadget musiknya diambil? Ya mungkin itu. Gimana cara jawabnya, An? Iya. Jadi bagaimana banyak bagaimananya tuh. Jadi mungkin, kayaknya satu persatu aja pertanyaannya. Karena kalau bicara bagaimana, insya Allah tadi sudah kita sampaikan penjelasan para ulama. Jadi semua insya Allah bisa menyimpulkan tentang bagaimana menyikapi kalau berkaitan dengan anak kita yang cinta musik. Tadi kita sudah sebutkan apa yang disabdakan Nabi SAW jadi kebenaran ya. Akan ada sekelompok dari umat Nabi SAW, kaum-kaum dari umat Nabi yang mereka akan menghalalkan tadi, boleh jadi mereka menganggap itu halal. Atau yang kedua, karena sesuatu ini menjadi sebuah budaya, tradisi yang dianggap nggak apa-apa gitu. Sehingga tadi Anda sudah kasih contoh di mana? Di tempat makan, di restoran ya. Di toko, di mobil, di tempat kerja, bahkan mungkin alat-alat musik menjadi pelajaran di beberapa sekolahan. Maka semua kembali ketika hukum itu dilarang, maka kita harus menghindarinya. Dan bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah au fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita belum berbicara tentang lagu yang tanpa musik. Tadi disinggung ya.
kalau bicara lagu yang tanpa musik. Maka sebagian ulama, ada dua pendapat para ulama. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang mengatakan nggak apa-apa selama isinya itu baik. Selama isinya itu baik dan mengajak kepada kebaikan, lalu tidak menjadi sesuatu yang dijadikan budaya buat dia. Karena Nabi SAW melarang seorang itu untuk memenuhi hatinya dengan syair-syair gitu. Nanti kok nggak mau dengerin Al-Quran gitu. Maka diperbolehkan kalau berkaitan tadi mungkin bertanya tentang lagu kebangsaan ya. Kalau kita bicara tanpa musik, ini yang kita bicarakan hari ini adalah yang berkaitan dengan musik seperti itu. Jadi berusaha kita untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Ada alat musik yang diperbolehkan yaitu ketika pernikahan ya, menggunakan rebana, dan ketika umpamanya Idul Fitri, Idul Adha itu diperbolehkan seperti itu. Dan bicara bagaimana menasihati anak kita yang suka, yang dia merasa lebih tahu. Nah, boleh jadi anak itu diajarin di sekolah memang pendapat yang membolehkan. Sehingga buat dia yang mengharamkan, ini yang kontroversi gitu loh. Gimana sih yang halal dianggap haram gitu. Padahal sebaliknya, ini haram dianggap halal. Itu yang kontroversi, yang seharusnya dibahas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Ustaz. Mungkin ada pertanyaan yang cukup sensitif. Ya. Ya. Bagaimana kalau tausiah Ustadz di potongannya dipakaikan background musik, Ustaz? Subhanallah, barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini permasalahan muncul karena tadi banyak orang nggak ngerti. Banyak orang beranggapan musik itu nggak apa-apa gitu. Dan musik itu enak, menenangkan ya. Tausiah kalau dikasih musik tuh semakin menyentuh, umpamanya seperti itu. Karena kenapa? Mereka orang-orang yang sudah cinta musik. Musik itu sudah jadi makanan mereka, jadi sarapan mereka. Sehingga mereka melakukan itu dengan niat baik. Ana berbaik sangka ya dengan orang-orang yang ambil potongan video, kadang-kadang potongan video Ana dikasih musik sama dia. Harapan dia mungkin akan lebih mengena kepada orang yang mendengarkan musik. Terus gimana kalau dia motong video Ana tentang musik? Sekarang dia potong, dikasih suara musik gitu loh. Maka sebenarnya banyak orang yang nggak ngerti. Sekali lagi penyebabnya karena dia ilmu agama tadi hanya sedikit yang dipelajari. Padahal agama ini pedoman hidup. Kepada siapapun yang hendak melakukan sebuah tindakan, hendaklah berilmu terlebih dahulu. Sehingga ketika engkau hendak memasang musik di ceramah tersebut, engkau perlu bertanya, apa sih sebenarnya hukum musik itu? Tapi karena menjadi sebuah tradisi dan budaya, dia nggak pernah tanya. Oh, nggak apa-apa gitu loh. Di mana-mana kita dengar, bahkan di masjid kadang-kala kita dengar suara musik umpamanya di beberapa tempat seperti itu. Maka mungkin sikap kita kepada orang-orang seperti itu hendaklah bijak menyampaikan ya. Ini juga penting buat teman-teman yang ingin menyampaikan kebenaran. Kadang-kala kebenaran itu ditolak gara-gara kita salah cara menyampaikan. Kadang-kala karena bahasa kita yang juga tidak tepat menegur orang tersebut. Sehingga bukan membuat orang itu mengikuti kebenaran, malah semakin benci kepada kebenaran. Sekali lagi kita berbaik sangka kepada teman-teman yang motong video dakwah ya. Karena dia ingin menyebarkan kebaikan. Kemudian dia kasih musik, kasih penjelasan bahwasanya sebenarnya itu hal yang terlarang ya. Seperti itu, kemudian mungkin di-share video ini, coba didengarkan, antum perhatikan, mungkin antum tanyakan kembali, sehingga kita tidak melakukan tindakan kecuali berdasarkan ilmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Ustaz, berikutnya mungkin pertanyaan yang sensitif, bagaimana dengan lagu kebangsaan, Ustaz? Ya, tadi udah disebutkan ya berkaitan dengan lagu kebangsaan, lagu-lagu yang tidak pakai musik tadi sampaikan. Bukan hanya bicara lagu kebangsaan, semua. Karena lagu ini sebenarnya adalah bait-bait syair ya, yang kemudian disenandungkan. Apabila tidak ada musik di dalamnya dan bait-bait syair dalam lagu tersebut tidak mengandung unsur kemungkaran, maka pendapat yang lebih kuat yang Ana lihat diperbolehkan, nggak ada masalah.
Sekali lagi bukan berkaitan dengan lagu-lagu kebangsaan saja, tapi berkaitan dengan nasyid-nasyid yang ada, baik itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, nasyid-nasyid yang isinya nasihat umpamanya, atau nasyid-nasyid yang menyemangatin orang ya untuk bekerja. Karena Nabi SAW ketika bekerja bersama para sahabat, kadang-kadang mereka menyandungkan bait-bait syair. Seperti itu. Jadi pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan lagu-lagu ini, selama tidak mengandung unsur yang terlarang di dalamnya, disenandungkan dan tanpa ada alat musik, nggak apa-apa insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, satu lagi mungkin dua lagi. Pertama soal Marawis, kemudian buku pegangan ensiklopedia, ada yang menanyakan namanya apa, karangannya apa, bisa beli di mana. Silakan Ustaz. Mungkin kemudian langsung ditutup. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara yang pertama Marawis ya, Marawis ini mungkin berkaitan dengan kalau bicara duf ya, duf tadi rebana, di mana orang pakai rebana kemudian dia bersenandung, itu untuk hari raya, untuk pernikahan, itu nggak masalah, diperbolehkan. Cuma berkaitan siapa yang bermain duf ini, rebana ini. Kalau kita lihat sebagian ulama melihat laki-laki nggak pantas, itu buat perempuan, itu permainan buat perempuan seperti itu. Tapi kalau kita lihat Marawis mungkin sekarang laki-laki ya. Kalau kita melihat mereka menggunakan duf itu, mereka bernyanyi di antara mereka di waktu yang diperbolehkan tadi. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, selama tidak pakai alat musik lainnya, hanya yang berkaitan dengan duf, maka duf ini diperbolehkan. Adapun berkaitan dengan joget-joget yang ada di antara mereka, maka mungkin nanti kita akan bahas lain di pembahasan lain tentang hukum berjoget bagi laki-laki ya. Apakah pantas ya, walaupun ada sebagian ulama yang melihatnya sesuatu yang nggak baik lah bagi seorang laki-laki untuk melakukan itu. Tapi adapun berkaitan dengan buku yang tadi ana bacakan ya, judul buku itu Mausu'atu, mungkin bisa dicatat ya, Mausu'atu Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah. Nah, ya, ini insya Allah ada secara PDF itu dibagikan gratis, sebenarnya kita bisa download. Ini yang menyusun adalah Kementerian Wakaf dan Urusan Islam di Kuwait, makanya dikenal dengan Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Sebenarnya buku itu ensiklopedi fikih ya. Ensiklopedi fikih. Hanya saja karena disusun oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam di Kuwait, akhirnya lebih dikenal dengan Mawsu'atul Fiqh Al-Kuwaitiyah. Sebenarnya judul aslinya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini juga disebarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, terdiri dari 45 jilid jemaah. Nah, mungkin bisa tunjukkan tadi. Bukan yang ini. Antum coba Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, tulis Al-Kuwaitiyah ya, supaya nampak. Coba ditunjukkan. Tampak kan? Yang udah dapat? Atau anak kirim ke linknya supaya ditampilkan ya. Dapat udah? Nah, bentar anak kirimkan ke tim. Antum buka apa? Udah dapat? Anak kirimkan ke Telegram. Ya. Udah. Ya, silahkan ditampilkan. Nah, judulnya kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, cuma karena cetakan Kuwait. Muncul nggak? Masya Allah, ada keributan di balik sana. Dapat belum? Ya, ini jemaah. Ini bukunya ya. Itu bukunya. Nah, dan silahkan di-download. Paling nggak kita
punya wawasan lah. Jadi kajian kita hari ini harapannya membuka wawasan kita kalau ternyata sebenarnya pendapat mayoritas ulama itu haram. Adapun ada sebagian yang menghalalkan. Ini yang kontroversi sebenarnya. Tapi karena manusia jauh dari ilmu agama, yang nggak pernah belajar urusan agama, sehingga tatkala ada sebuah pendapat yang sebenarnya itulah pendapat mayoritas ulama, dianggap pendapat yang nyeleneh dan menyimpang. Wallahu a'lam bishawab ya. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.